Kita akan sedikit harap sama mereka orang belum Bu. Ibu coba dulu ya. Ya Bu. Coba lihat dulu. Ini gerakannya. Aram sam sam, aram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Guri 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 aram sam sam. Bisa. Coba ya. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam. Guri 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 aram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Guri 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 aram sam sam. Adik adik. Guri 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 aram sam sam. Baik, hari ini kita akan mempelajari Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel yaitu Raden Ahmad Rahmatullah. Kenapa disebut dengan Sunan Ampel? Ada yang tahu? Tidak. Karena pada saat Sunan Ampel itu datang ke Pulau Jawa, ia tidak memiliki apa-apa dan dipijak di sebidang tanah yang disebut dalam bahasa Jawanya adalah ngampil. Nah, tetapi oleh sebagian bangsa Arab itu tidak bisa menyebutkan ngampil. Nah, maka dari itu disebut Ampel. Nah, maka dari itu sampai sekarang dikenal dengan Sunan Ampel. Nama ayahnya adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi, yaitu seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Sedangkan ibunya bernama Chandrawulan, yaitu seorang putri raja dari kerajaan Champa, Kamboja. Nah, adapun peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam. Yang pertama yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren itu di daerah Ampel, Surabaya. Didirikannya pesantren itu karena untuk melatih dai dan para ulama untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu berdakwah dengan kultural dan toleransi. Sunan Ampel menggunakan budaya dan kearifan lokal untuk menyebarkan agama Islam. Dengan itu masyarakat lebih mudah untuk menerima dan memahami ajaran Islam. Dan yang ketiga, pembentukan jaringan dan komunitas Islam. Dengan adanya komunitas Islam, Sunan Ampel itu dapat memudahkan penyebaran agama Islam ke seluruh Pulau Jawa dan sekitarnya. Adapun Sunan Ampel itu datang ke Pulau Jawa bersama dengan ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Bulele yang tinggal di Champa dan sejumlah kerabat lainnya. Kedatangan Sunan Ampel di Pulau Jawa itu sekitaran tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya, yaitu Raja Kerajaan Majapahit. Adapun sifat positif dalam diri Sunan Ampel yaitu berdakwah penuh santun, toleransi dan selalu menjalin hubungan baik. Sunan Ampel juga merupakan pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sunan Ampel juga seorang guru yang mendidik penuh keikhlasan. Nah, ada yang perlu ditanyakan dari materi ini? Tidak. Nah, baik. Mungkin materi-materi ini dapat kalian mengerti dan kita akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Hitung dari sini ya, 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2. Yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. 1.
memilih 2 orang kelompok kalian untuk bermain peran. 2 perwakilan. Nanti kelompok 1 maju, sedangkan kelompok 2 menganalisis ya, menganalisis pesan-pesan yang terkandung. Ya, silakan berdiskusi terlebih dahulu siapa yang ingin maju. Nanti boleh lihat teks, Bu. Boleh. 2. Beliau adalah tokoh yang penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Apa yang kamu ingin tahu tentang Sunan Ampel? Saya ingin tahu bagaimana beliau menyebarkan Islam. Apakah ada kisah yang menarik tentang itu? Banyak sekali kisah menarik tentang Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai seorang pendakwah yang bijaksana dan sabar. Beliau tiba di Jawa pada abad ke-15, tepatnya di daerah Surabaya. Salah satu yang menarik tentang beliau adalah metode dakwahnya yang sangat bijaksana dan penuh hikmah. Seperti apa bijaksananya, Ustaz? Beliau seringkali menggunakan pendekatan yang damai dan menghormati adat serta budaya lokal. Beliau mencari cara untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Apakah itu berhasil? Sangat berhasil. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memperkenalkan konsep masjid dan madrasah. Wah, ternyata Sunan Ampel luar biasa ya. Lalu bagaimana caranya beliau mengajarkan Islam kepada anak-anak? Sunan Ampel sangat menyukai anak-anak dan percaya bahwa mereka adalah masa depan. Beliau sering menggunakan cerita dan dongeng untuk menyampaikan pesan moral dari ajaran agama. Cara ini membuat anak-anak tertarik dan senang mendengarkan beliau. Jadi, Sunan Ampel mengajarkan Islam dengan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa ya. Benar ya, Syah? Sunan Ampel mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh cinta. Beliau ingin semua orang, termasuk anak-anak, merasa nyaman dan diterima. Inilah yang membuat ajaran beliau mudah diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih Ustaz, saya akan ceritakan ini kepada teman-teman saya. Semoga kita semua bisa belajar dari Sunan Ampel. Sama-sama Aisyah, semoga kisah ini bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan ragu untuk bertanya jika kamu Baik, kelompok 2 tolong bacakan analisis kesan-pesan tadi. Ya Bu, jadi pesan singkat kandungan dari undangan narasumber tadi yang bertema dari Sunan Ampel, yaitu yang pertama penyebaran Islam dengan berbudaya, di mana Sunan Ampel mengajarkan Islam dengan pendekatan yang damai dan bijaksana, menunjukkan pentingnya menghormati budaya dan keyakinan yang lokal. Yang kedua, pendidikan dan
ketiga, mengajarkan dengan cerita dan dongeng, di mana metode Sunan Ampel yang kreatif dalam mengajarkan Islam melalui cerita dan dongeng menunjukkan pentingnya cara yang menyenangkan untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak. Yang terakhir yaitu Islam sebagai agama damai. Sunan Ampel menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta dan kedamaian yang dapat diterima oleh semua kalangan tanpa paksaan. Mungkin saja dulu pesan-pesan dari Ketua Negeri Sunan Ampel tadi, Bu. Ya baik, nah sekarang kelompok 2 lagi maju ya. Ya Bu. Kelompok 1 menganalisis ya. Ayo loh, Sakit ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bermain peran yang judul dramanya yaitu Persatuan dan Perbedaan dalam Perbedaan. Banyak yang prepare. Mano? Ntar. Selamat pagi Ibu Nia. Selamat pagi. Ada yang bisa Ibu bantu, Mas? Iya Ibu, saya sedang belajar tentang Wali Songo dan saya ingin tahu tentang peran Sunan Ampel dalam persatuan masyarakat. Bisa Ibu ceritakan? Bisa jadi Sunan Ampel adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau dikenal karena pendekatannya yang damai dan kemampuannya untuk menyatukan masyarakat yang berbeda latar belakang. Kamu tahu tidak bahwa pada masa itu masyarakat Jawa terdiri dari berbagai suku dan kepercayaan. Saya pernah mendengar Bu, lalu bagaimana Sunan Ampel menyatukan mereka? Sunan Ampel adalah sosok yang sangat menghargai perbedaan. Beliau percaya bahwa kunci persatuan adalah saling memahami dan menghormati. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerjasama, dan saling tolong menolong. Jadi Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai yang bisa diterima semua orang ya? Tepat sekali. Beliau tidak memaksakan keyakinannya, melainkan menunjukkan melalui tindakan. Misalnya, beliau sering mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kalangan, baik itu kaum muslim maupun yang non-muslim. Dengan cara ini, masyarakat mulai melihat bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan cara damai. Kegiatan sosial seperti apa Ibu? Sunan Ampel sering mengadakan acara gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya, jika ada rumah yang rusak atau ada warga yang sedang sakit, beliau mengajak semua orang untuk bekerja sama memperbaiki rumah atau merawat orang yang sakit itu. Dengan demikian, beliau menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Wah, keren banget Bu. Berarti Sunan Ampel tidak hanya berdakwah tapi juga memberi contoh yang baik ya? Betul, beliau juga sangat mengutamakan pendidikan. Sunan Ampel mendirikan suatu pesantren untuk mengajarkan ajaran Islam. Tetapi beliau juga mendorong murid-muridnya untuk belajar tentang budaya lokal dan bagaimana menghormati kepercayaan orang lain. Inilah yang membuat beliau begitu dihormati dan mampu menyatukan masyarakat. Saya jadi terinspirasi Bu. Saya ingin membantu teman-teman saya untuk saling menghormati dan bekerja sama seperti yang dilakukan Sunan Ampel. Itu sikap yang bagus, Andi. Kita semua belajar dari Sunan Ampel. Jika kita menghormati perbedaan dan bekerja sama, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan bersatu. Terima kasih Ibu. Saya akan menceritakan kepada teman-teman saya. Semoga kita bisa menjadi seperti Sunan Ampel. Semoga, amin. Terima kasih juga, Andi. Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu ya untuk bertanya ke Ibu. Iya Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Andi. Terima kasih, guys. Sekarang kelompok 1 membacakan isi pesan yang terakhir. Baiklah, jadi tema 2 tadi dalam persatuan dalam perbedaan itu, persatuan dalam perbedaan. Yang pertama itu mempersatukan masyarakat berbeda latar belakang, di mana Sunan Ampel menunjukkan bahwa dengan menghargai perbedaan dan mencari kesamaan, masyarakat yang berlatar belakang dapat hidup berdampingan secara damai. Kemudian
gotong royong dan kerjasama, di mana melalui kegiatan sosial dan gotong royong, Sunan Ampel membuktikan bahwa persatuan dapat dicapai dengan bekerja sama dan saling membantu. Yang selanjutnya, menghormati keyakinan orang lain, di mana Sunan Ampel tidak memaksa keyakinannya, melainkan menghormati kepercayaan orang lain sambil menyebarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan tolong-menolong. Kemudian yang terakhir itu mendorong pendidikan dan inklusivitas dengan mendirikan pondok pesantren dan mendorong murid-muridnya itu untuk belajar tentang budaya lokal, di mana Sunan Ampel mengajarkan pentingnya pendidikan dan inklusivitas dalam masyarakat. Itu menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali. Karena pemain dramanya bagus semua, sekarang Ibu akan membagikan hadiah. Ya, perwakilan nomor 1 dan 2. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Pemain drama sudah. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ada? Ya, silakan maju. Raden Ahmad Rahmatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Kenapa disebutkan Sunan Ampel? Karena pada saat beliau datang ke Pulau Jawa tidak memiliki apa-apa dan disinjami beberapa bidang tanah yang dalam bahasa Jawanya yaitu agampil oleh beberapa orang berbangsa Arab. Tidak bisa menyebut ngampil, akhirnya mereka menyebut Ampel dan sampai sekarang makanya disebut dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel mendirikan pesantren di daerah Ampel, Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran Islam untuk melatih dai dan ulama menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Jawa dan sekitarnya. Sunan Ampel menggunakan budaya dan kearifan lokal untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat lebih mudah memahami Islam. Dengan membentuk komunitas Islam, Sunan Ampel dapat memperluas penyebaran Islam ke berbagai daerah dan meningkatkan pengaruh Islam di budaya. Baik, sekarang untuk kita. Ya, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf kepada Pak Muhammad. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.